Dalam banyak pelayanannya dikatakan dia berhasil membangkitkan 18 orang mati menurut kesaksian di video itu, ya. Shalom, damai di hati. Yuk bersama-sama kita katakan pujian ini, dengarkan biar setiap iman kita dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Tak berdaya, kuasa Tuhan itu sempurna. Ketika kita percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanmu, namun Roh Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, mujizat itu pasti nyata dan terjadi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Shalom yang terkasih, yang ada di grup doa WhatsApp, yang ada di grup doa Telegram, yang ada di channel YouTube, dan juga yang ada di Facebook, serta semua platform media sosial dimanapun pelayanan ini sampai kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama-tama Pastor ucapkan syukur hanya kepada Tuhan Yesus, dan segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Yang berikutnya Pastor mau sampaikan, sebelumnya mau disclaimer dulu ya, bahwa apa yang Pastor sampaikan ini tidak ada maksud dan tujuan, serta tidak menyalahkan siapa-siapa. Sehingga apa yang Bapak Ibu dengar, sebuah perenungan serta himbauan ini bisa membawa hati kita tegak lurus di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Begini Bapak Ibu terkasih, sejak awal Pastor sudah sampaikan bahwa jangan cari Andi Simon, tetapi yang menyelamatkan dan yang menyembuhkan, yang mengampuni dosa, yang menolong, yang melepaskan dari yang jahat, jiwa-jiwa dipulihkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini Pastor coba selalu ingatkan diriku sendiri, serta ingatkan rekan-rekan pelayanan yang ada di dalam pekerjaan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satu yang kita andalkan, dan sebagai hanya Dia segalanya. Bukan hanya sekedar di dalam kita melayani, disertai dengan hadiratnya, dipercaya kuasanya, juga kita belajar percaya pada Tuhan lebih daripada apa yang ada, bukan kepada manusia. Makanya Pastor Andy itu dalam pelayanan tidak mau jalankan proposal, tidak mau jalankan kolektor, tidak mau jalankan kantong persembahan. Karena saya terus belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan tidak mau kepada manusia gitu. Saya berharap pada Tuhan,
Dan saya harap juga ini menggugah hati pemirsa sekalian untuk betul-betul melayani, berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh dan dipraktekkan, diamalkan di dalam hidupnya. Puji Tuhan, dan pastor selalu belajar untuk mengingatkan diri sendiri serta sharing-sharing. Sampai di mana kemarin ya, pastor sebetulnya udah dapat satu video. Video ini bicara tentang hamba Tuhan internasional yang malang. Dikisahkan dalam video itu sebuah contoh hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Dalam banyak pelayanannya dikatakan dia berhasil membangkitkan 18 orang mati menurut kesaksian di video itu. Ya, terlepas daripada pro dan kontra, tapi ada hal yang baik, yaitu dia ingatkan bahwa hamba Tuhan Smith Wigglesworth ini mendapat banyak pujian dari pelayanan pekerjaan Tuhan yang dia lakukan. Lalu di sana akhirnya dia memukul-mukul dirinya sendiri. Hamba Tuhan, maksud ini internasional yang malang, dia merasa malang karena orang-orang banyak yang datang mencari dia, memuji dia, dan itu adalah hal yang salah. Lalu video yang sama tadi subuh pastor dikirim oleh seorang yang pastor anggap sebagai bapak gembala. Bersyukur. Secara pasti pastor tidak kenal siapa anak Tuhannya yang share video ini. Maksudnya yang buat video ini, yang wajahnya ada di thumbnail ini, pastor tidak tahu dia apakah pastor, pendeta, hamba Tuhan, melayani di mana, namanya siapa, maaf, pastor belum kenal. Tetapi seandainya dia adalah jemaat, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena di share, kelihatannya banyak yang share, teman-teman hamba Tuhan, gereja-gereja, grup rohani Kristen. Puji Tuhan, artinya kalau dia ada orang jemaat, ini satu karya Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau pastor ke pastor ngomong itu, kadang-kadang biasanya tidak semua masuk gitu. Atau pendeta ngomong, kadang-kadang justru terjadi silang pendapat. Tetapi kalau Tuhan pakai ini adalah yang share video, yang buat video, yang thumbnailnya itu wajahnya adalah jemaat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena video di share banyak orang. Dan kenapa pastor angkat ini hari ini? Pastor itu meng-share bahwa memang ini yang benar. Ya, ini yang benar, bahwa bagaimanapun Tuhan percayakan kuasanya kepada kita, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, baik di dalam hal mendoakan orang sakit maupun dalam engkau mengajar, termasuk kalau engkau dipercaya Tuhan gerejamu besar, kalau engkau dipercaya Tuhan misalnya jemaat yang engkau gembalakan banyak, kita harus kembalikan semua kemuliaan hanya Tuhan. Saya bersyukur makanya pastor meng-up kembali berita ini supaya saling mengingatkan bahwa di akhir zaman ini banyak godaan-godaan, kita hatinya jumawa, lupa diri. Kita jangan jadi orang yang terlalu hiperbola. Misalnya contoh, kadang-kadang pastor masih dengar hari ini tahun 2023. Ayo datang, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada mujizat Tuhan. Pastor ini tidak buat itu lagi. Kita jangan terlalu jumawa dengan hal-hal seperti itu. Makanya pelayanan ini pastor sebut time for bear, berkesempatan melayani di GSJS Tunjungan Plaza. Saya sudah poin aja. Saya hamba Tuhan tidak suka ketika orang terlalu melebih-lebihkan. Datang ada kuasa Tuhan, datang ada kesembuhan. Lihat, pastor berusaha selalu ingin menyatakan kasih Tuhan. Makanya di hari Minggu yang Tuhan percayakan kebaktian itu,
Kita utama kebaktian dulu. Setelah itu ya kita membantu, melayani, mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Itu pun karena perkenan Tuhan yang datang banyak. Ya semua karena perkenan Tuhan. Kalau satu hari udah gak banyak ya sudah berarti Tuhan udah gak mau pakai lagi. Kan gitu simpel. Hanya saluran dipakai Tuhan. Jangan merasa sombong. Dan Bapak Ibu sekalian juga pastor ingatkan juga bahwa tapi selalu saya sampaikan berkali-kali dari tahun ke tahun, stop mencari Andi Simon. Ya, stop mencari Andi Simon. Kalau misalnya masih ada yang berpikiran begini, saya nggak mau dicari. Untuk apa cari Simon? Lebih baik saudara-saudara cari kau digembalakan lebih dekat dan bisa lebih bagus, lebih oke, lebih pintar yang bisa membimbing saudara-saudara. Kalau Andi Simon hanya seorang penginjil yang hari ini dipercaya usianya masuk 45 tahun, ya setengah tua lah. Kalau tua juga belum, muda juga enggak lagi. Tapi masih proses belajar. Kerinduan hatiku adalah Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus yang besar. Andi Simon ini hanya seorang pelayan yang memberi diri untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang setiap hari ya rindu mendoakan orang-orang sesuai kepercayaan Tuhan dalam wadah ini. Jadi saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang dikutip di video itu, pastor juga dapat berkat. Itu dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 30. Firman Tuhan di sini, ia harus makin besar. Maksudnya ia adalah Tuhan Yesus. Dan aku harus semakin kecil. Kata aku di sini maksud adalah Yohanes Pembaptis. Saya menarik rema ini. Mari sama-sama kita yang melayani Tuhan. Biar kita semakin kecil. Karena memang kita nggak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam satu wadah atau pelayanan atau apapun yang disebut penggembalaan gereja, ministry, yayasan, atau apa saja yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus yang besar, memang dia besar, kudus, mulia, agung, suci, dan layak dipuji. Karena memang Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan. Tuhan Yesus yang memberi keselamatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Ini terdapat dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sini firman Tuhan ingatkan kita, sebab jika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu, kita yang percaya, diselamatkan. Pastor rindu pagi ini, lewat renungan ini, dalam kesempatan video pelayanan ini, banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena kasih Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa disembuhkan karena kuasa kasih sayang Tuhan Yesus. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan. Hati-hati dengan isi hati kita. Jadi orang, jadi hamba Tuhan, kita harus apa adanya. Jangan cari ada apanya. Kita harus selalu belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Kita harus senantiasa mengkoreksi hati kita, supaya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita senantiasa ada di dalam kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita lupa hal ini. Saat Tuhan angkat seseorang, hatinya ikut terangkat. Padahal seberapa tinggi pun Tuhan mengangkat seseorang, dia harus tetap rendahkan hatinya. Karena Tuhan mengasihi orang rendah hati. Tapi Tuhan akan menentang orang-orang yang congkak. Bapak Ibu terkasih, ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia ini D huruf besar, Tuhan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan dipermalukan. Nah, di sini Pastor sampaikan lagi, mengulang disclaimer bahwa maksudnya tidak ada untuk menyalahkan siapa-siapa. Tapi dari ayat bagian yang Pastor baca ini, ada sebuah rema yang Pastor sampaikan, mungkin keras. Firman Tuhan berkata, kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Yang saya dapat rema adalah, jadi barang siapa percaya kepada manusia, dia bisa dipermalukan. Atau lebih ekstrim, saya ngomong tentang diri saya sendiri, orang lain. Barang siapa yang percaya kepada Andi Simon, dia akan dipermalukan. Sorry, Pastor tidak bermaksud melukai, menyalahkan, menyinggung siapapun, tidak. Tetapi Pastor mau sampaikan sekali lagi di akhir daripada renungan atau apa yang Pastor share ini, jangan cari Andi Simon. Saudara pasti akan kecewa. Carilah Tuhan Yesus, engkau pasti akan hidup. Dan hidup untuk selama-lamanya. Karena apa yang kita baca, apa yang kita mengerti, apa yang kita yakini, Tuhan Yesuslah Sang Penyelamat, Tuhan Yesuslah Sang Penyembuh. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan hamba Tuhan. Tetapi andalkanlah Tuhan Yesus Kristus dalam pelayananmu, dalam doamu. Kalau saudara sedang membangun sebuah gereja atau menyelesaikan pekerjaan Tuhan, jangan andalkan manusia. Stop berharap pada manusia. Kita sharing ini jangan cuma kita membawa jemaat untuk percaya Tuhan, tetapi kita juga sebagai hamba Tuhan harus belajar percaya kepada Tuhan. Pernah Pastor dengar gini, pernah dengar dulu, ya, kalau hamba Tuhan itu enak, apa yang dia kerjakan, dia minta sumbangan ke jemaat. Dia minta rame-rame jemaat untuk menyumbang apa yang dia kerjakan. Oke. Lalu yang cerita itu dengar dari jemaat ini, dia berkata, ketika kita susah mau bayar kontrakan rumah, kita minta sama siapa? Paling-paling disuruh waktu kita sharing ke hamba Tuhan tersebut, paling dia bilang apa? Doa minta sama Tuhan. Lah, katanya, kenapa waktu kamu mau membangun ini, mau kerjakan ini, engkau atas nama pelayanan, kenapa kau sendiri tidak minta sama Tuhan langsung? Kenapa minta ke jemaat? Giliran jemaat yang ada susah mau bayar kontrakan, mau beli susu anaknya, mau bayar listrik, tidak punya uang, engkau suruh minta sama Tuhan. Ini sebuah perenungan. Dan perenungan-perenungan ini yang saya dapatkan membawaku
hari ini terus belajar. Kiranya semua kita, baik hamba Tuhan, pastor, pendeta, jemaat orang percaya, Bapak Ibu sekalian yang baru melihat pelayanan ini, mari bergantung, percaya, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah gagal, tidak pernah ingkar janji, tidak pernah mengecewakan. Berharap pada manusia bisa kecewa. Ketika engkau percaya kepada Andi Simon, kamu bisa dipermalukan. Maka saudara-saudara, Pastor Andi tidak mau menjadi hamba Tuhan yang malang. Pastor tidak mau menjadi hamba Tuhan yang dikutuk. Kalau hamba Tuhan mengajak manusia percaya kepadanya, dia terkutuk. Saya mau menjadi hamba Tuhan, milik Tuhan selamanya, dan juga saya rindu menjadi hamba Tuhan, dan saya mewariskan keluarga serta orang-orang yang saya pernah layani ataupun pelayanan ini berkat. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang menaruh harapannya kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya semua apa yang Pastor share ini bisa membawa setiap hati terus melekat, dan gelombangnya itu semakin tinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang senang, siapa yang terberkati, siapa yang merasa perlu dan merasa bahagia dengarkan apa yang Pastor sampaikan ini. Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Makasih saudara-saudara bisa menerima ini. Jadi Pastor sampaikan ini tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, ya, tetapi membawa setiap kita terus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang kita andalkan dalam hidup ini sampai kita menutup mata bumi, membuka mata di kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yesus, Engkaulah kekuatan di dalam setiap hidup kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan sebelum Pastor akan close, ya, dan berdoa bersama-sama. Lagu apa ya? Kemarin ada yang minta lagu Roh Kudus, tapi Pastor belum punya lagu itu. Ya, pujian Tuhan tahu aja ya, untuk kita mengaminkan firman Tuhan ini, supaya semuanya kita waktu doa minta sama Tuhan. Wah, ada yang request kekuatan hidupku, lagu favorit. Oh iya, bolehkah lagu favorit segala perkara? Ada yang minta satu-satunya yang kuandalkan, hanya Yesus jawabanku, Tuhan kekuatan kita semuanya. Wah, banyak permintaan. Tuhan yang besar, wah banyak. Mana dong yang mau diikutin ini? Ada El Shaddai. Oh ya, segala perkara adakah? Oke. Ya, boleh ya, izin dari sekian banyaknya. Ada yang engkau sesuatu yang kuandalkan? Iya. Iya, indah pada waktunya. Wah, banyak yang minta ini. Ya, puji Tuhan. Kiranya pesta terus dilengkapi juga dengan puji-pujian, sehingga permintaan-permintaan yang ingin memuji Tuhan dengan tema itu bisa. Ya, boleh segala perkara. Ya, ternyata yang memang dominan segala perkara. Puji Tuhan, ya. Kita pujikan pujian segala perkara ini, kiranya boleh jadi berkat semua saudara-saudara sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah dengar firman Tuhan, biar terus hidup dalam kerendahan hati dan diberkati kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya berdoa tubuhmu dapat berkat Tuhan dan pemulihan. Saya berdoa setiap kita terus jaga sikap hati yang merendah di depan Tuhan. Saya berdoa setiap kita senantiasa hidup di dalam
kerendahan hati, dan terus membawa setiap hati, lidah, mulut, bibir kita melayani Tuhan Yesus yang agung, yang suci, dan yang mulia. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan Yesus, diberkati kesehatanmu, dipulihkan dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemulihan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pujian ini membawa kita masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kutangguh dalam Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau mengajar kami hidup dalam kerendahan hati, dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu lebih daripada hidup ini. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Immanuel.